Claustrophobia. Pada episode berjudul Wishing You Well, SpongeBob dan Squidward ini sedang menggali sebuah sumur harapan. Nah, pada saat sumurnya jadi, SpongeBob ini disuruh buat ngumpulin koin di dasar sumur. Tapi Patrick dan Squidward malah terperosok masuk ke sumur karena ulah mereka sendiri. Lalu ada adegan seperti ini. Aku tidak mengerti. Tolong jangan dekat-dekat, kau membuatku klaustrofobia. Apa artinya klaustrofobia? Itu berarti dia takut pada Santa Claus. Tidak, bukan itu. Hentikan Patrick, Squidward jadi takut. Tidak ada gunanya, Patrick. Apa itu claustrophobic? Claustrophobic adalah sebuah ketakutan terhadap ruang sempit atau tertutup. Tapi yang kocaknya, di sini malah dipelesetin jadi ketakutan akan Santa Claus. Makanya, Patrick ini mencoba menakut-nakuti Squidward dengan suara Santa Claus. 24-25. Pada episode berjudul No Student Starfish, Patrick ini ikut menemani SpongeBob ke sekolah mengemudi. Terus, agar tidak kelihatan rame pada saat ngobrol di kelas, mereka ini bisik-bisik kayak gini. Patrick, Apa? aku memikirkan sesuatu yang lebih lucu dari 24. Beritahu aku. 25. Bagi anak-anak atau orang awam, mungkin ini hanyalah sebuah candaan absurd tentang sebuah angka. Tapi sebenarnya lelucon ini itu merujuk pada sindiran Nickelodeon terhadap Cartoon Network. Dengan mengatakan bahwa 25 lebih lucu daripada 24. Hal ini secara tidak langsung menyindir bahwa Nickelodeon yang berada di saluran 25 lebih lucu daripada Cartoon Network yang berada di saluran nomor 24. Gigi Sandy. Pada episode berjudul Squirrel Jokes, SpongeBob sedang mencoba melakukan sebuah stand-up di komedi kacang. Awalnya dia ini gagal karena materi yang dia bawakan ini garing banget. Dia pun panik, dan secara tiba-tiba dia menjadikan Sandy sebagai bahan olokan dengan mengangkat stereotip tupai. Pernah tidak kalian memperhatikan bagaimana besarnya gigi tupai? Maksudku, hei, kau bisa mendaratkan pesawat di giginya. Ada sebuah konspirasi bahwasanya jokes ini dikaitkan dengan serangan 9/11, di mana pada hari itu menara kembar World Trade Center ditabrak oleh dua pesawat yang membuat gedung ini hancur dan menimbulkan banyak korban. Anemon Laut. Pada episode berjudul Your Shoes Untied, SpongeBob sedang menonton sebuah anemon laut yang bergoyang di TV. Namun, tak lama berselang Gary pun masuk, dan SpongeBob pun panik. Dengan cepat, dia pun mengubah saluran TV-nya. Gary. Aku hanya mencari saluran olahraga, Gary. Kenapa SpongeBob panik? Karena di dunia SpongeBob, menonton anemon laut ini dianggap sebagai analogi menonton konten dewasa bagi ikan. Anemon laut dipilih karena secara visual, dia ini memiliki tentakel yang melambai-lambai dengan lembut mengikuti arus air. Dalam animasi tersebut, gerakan ini dibuat gemulai seolah sedang bergoyang. Dan karena anemon laut tidak memiliki pakaian atau cangkang, mereka ini terlihat sangat terbuka di dasar laut. Finlandia. Pada episode berjudul Frankendoodle, Patrick terkena hantaman bola bowling yang digambar oleh Doodle Bob. Saat tersungkur, Patrick ini tiba-tiba berteriak Finlandia. Kau baik-baik saja, Patrick? Finlandia. Kenapa Patrick berteriak Finlandia? Hal ini sebenarnya cuma mismatch bahasa aja, dan cuma bertujuan untuk komedi. Tapi ada yang berteori kalau Patrick ini sebenarnya ingin berteriak Fine. Namun karena dia ini lagi pusing, secara gak sadar dia bilang Finland. You okay, Patrick? Finland. Omelet Atlantis. Di episode berjudul Atlantis Square Panties, ada saat di mana SpongeBob dan Patrick menemukan potongan jimat Atlantis. Lalu Squidward ini berkata seperti ini. Kau telah menemukan potongan jimat Atlantis? Omelet Atlantis? Jimat, bukan omelet. Kenapa kok jadi omelet? Yap,
Hal ini jelas karena mismatch bahasa lagi. Karena di versi bahasa Inggrisnya itu kayak gini. You boobs found the missing half of the Atlantean amulet? What's an Atlantean omelet? Amulet, not omelet! Nah, di sini itu amulet artinya jimat. Karena SpongeBob ini agak lemot, dia malah melesetin kata amulet jadi omelet. Tidak sampai 4. Di episode berjudul I Had an Accident, SpongeBob ini sedang terjatuh dari langit. Sandy pun memberi arahan ke SpongeBob agar jatuhnya ini nggak menimbulkan luka yang parah. Kemudian ada adegan ini. Itu cukup membal untuk meredam kejatuhanmu. Seperti ini? Bukan, dengan yang lain. Tidak bisa ya bodoh di tempat lain. Tidak sampai 4. Kalau dilihat versi Indonesianya aja, tentu agak membingungkan. Oleh karena itu, kita lihat versi Inggrisnya. SpongeBob, land on your bottom. It'll cushion the impact of the fall. Like this? No, your other bottom. Don't you have to be stupid somewhere else? Not until 4. Di sini, Patrick bilang not until 4. Kalau diterjemahkan secara umum, sebenarnya ini tuh udah betul. Namun, di sini angka 4 yang dimaksud ini diartikan sebagai jam. Yang artinya, semua hal yang dilakukan Patrick ini sudah memiliki jadwal rinci dari jam ke jam. Entah itu tingkah bodoh atau pintar yang dilakukan Patrick, itu sebenarnya sudah terplanning.